Oke, selamat siang semuanya. Lemas ya. Oke. Kalau yang masih belum kenal aku Kak Dimas. Tadi kan dulu ya, jelasin tentang LBI ya, LBE ya. Eh, Tadi kalau Kak Nurul ngomongnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Oke. Little I can lah ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kalimat efektif dalam PBM. Sebenarnya PPU juga ada, tapi ini kita bahas dalam PBM. Kalimat efektif itu sesederhana, aku mau ngasih case dulu deh, mau ngasih kasus dulu. Kalian punya teman gak yang kalau ngobrol atau ngomong itu kayak ngalor ngidul gitu loh. Kayak kamu mau ngomong A, tapi kamu tuh muter-muter sampai kamu tuh sampai akhirnya A itu baru tertuju di menit berapa gitu. Oh ada, oh Fajar. Oh Fajar. Nah kalau yang cewek ada nggak punya teman kayak gitu? Ada. Oh ada kayak kalau ngidul banget kalau ngomong. Nah, omongan yang kayaknya bertele-tele itu masuk berarti kalian gak efektif dalam mengucapkan sebuah kalimat. Aku masih kalimat efektif itu sejauh mana pengertiannya adalah audiens atau kalian itu memahami apa yang diucapkan. Jadi kalau misalnya kalian nih ngerasa bingung sama omongan teman kalian, kemungkinan berarti kalimat atau kata-kata yang dia pilih ini tuh cenderung nggak efektif. Nggak efektif. Nah, nggak efektifnya ini faktornya banyak ya. Ada 5 faktor sejauh ini. Nggak efektif. Karena kalau misalnya dia efektif, pasti ketika orang ngomong, dia nggak perlu bertanya lagi atau nggak perlu ngomong, hah gimana? Nah, kalau kamu punya teman yang kamu perlu ngomong, hah gimana? Nah, itu dia berarti nggak efektif. Karena seharusnya kalau misalnya dia efektif, orang lain nggak perlu nanya lagi apa yang memang kita ucapin. Gitu. Kayak misalnya kita bilang ke teman kita, dia punya pancingan nih. Temen aku punya pancingan, kalian tau pancingan kan? Pancingan itu kan bisa dipendek-pendekin kan? Terus aku bilangnya gini, itu pancingannya bisa dipersingkat nggak? Tapi kalian ngerti kan maksudnya apa? Cuma secara kata-kata dia nggak efektif kan? Karena seharusnya bukan dipersingkat, tapi ya bisa kata-kata yang lain apa contohnya? Dipendekin kan? Tapi aku ngomongnya dipersingkat gitu. Nah, kalau misalnya orang yang orang nggak terdekat dari kita, mungkin akan bingung. Tapi kalau orang terdekat dari kita akan paham, gitu. Iya, kayak kamu tahu nggak Isyana Saraswati yang dia kadang berbicaranya pakai bahasa lain, tapi orang sekitarnya paham. Nah, itu kayak gitu. Tapi kalau orang luar kemungkinan nggak akan paham. Tapi apakah kalimat efektif itu salah banget? Nggak juga, karena kadang ada orang yang emang ngomongnya kayak gitu aja, gitu. Tapi kita ini masuk ke pembelajaran atau pendidikan. Kalau di pendidikan kalimat efektif, kalau kamu nemuin bacaan yang efektif cenderung ngebingungin. Nah, kalimat efektif itu ada 5 faktor. Pertama adalah masalah kesepadanan. Kesepadanan itu berbau atau mengenai tentang struktur. Tentang struktur. Struktur apa teman-teman? Struktur yang kemarin kita bahas. Nah, itu SPOK itu namanya struktur atau pola kalimat. Jadi dua-duanya masih bisa lah. Nah, pertama adalah yang penting strukturnya SPOK-nya tepat. Kedua, lengkap. Artinya dia punya subjek sama punya predikat. Oke, objek sama predikat kan opsional ya. Yang penting dia punya kedua ini kan. Nah, kalau misalnya kita masuk ke contohnya. Pertama kita masuk ke contoh soal ya, contoh kasus yang dia nggak ada subjeknya. Tidak ada subjek. Misalnya,
dalam acara ini mempertunjukkan tarian-tarian asal Gorontalo. Oke, kita analisis dulu ini bentuknya kayak gimana SPOK-nya. Dalam acara ini maksudnya tuh keterangan ditandai dengan dalam. Oke. Ini masuk keterangan ya. Keterangan. Selanjutnya pertunjukannya selebihnya. Objek. Ada kata tempat di sini. Keterangan. Berarti dia sini keterangan ya. Oke. Nah, tadi kamu bilang berarti di sini ada kata dalam. Di kalimat efektif yang perlu kalian ingat adalah tidak ada preposisi atau kata depan di depan subjek. Tidak ada. Nah, di sini masalahnya ada kan? Dia ada kan preposisinya di depan subjek. Karena subjeknya acara ini kan. Tapi dia nggak bisa jadi subjek nih gara-gara kata dalam. Akhirnya kita kehilangan subjek. Gimana caranya supaya ada subjek adalah hilangin dalam. Dalamnya dihilangin aja, terus berubahlah di acara ini jadi subjek. Nah, gitu. Jadi kalau nanti di soal minta kalian untuk memperbaiki kalimat ini, yaitu menghilangkan kata preposisi di depan subjek. Ada misalnya contoh preposisinya bagi, melalui, untuk, nah itu tuh. Selanjutnya, selain tidak ada subjek, ada namanya dua tidak ada predikat. Tidak ada predikat. Tidak ada predikat kayak gimana? Contohnya adalah tari-tarian Gorontalo di acara itu. Oke, ini masuknya SPOK-nya apa jadinya? Kelihatan nggak? SK. S-nya yang mana? S-nya ini, Gorontalo ya? K-nya ini ya? Oke. Berarti kita kekurangan predikat. Harusnya adalah ada predikat. Predikat apa yang akhirnya cocok di sini? Kalau ini kan contohnya kita nggak ada PG ya, nggak ada pilihan gandanya ya. Cuman ini esai aja deh. Tapi kalau ada pilihan ganda, anggapnya gini. Tambahkan kata ada setelah Gorontalo, tambahkan kata terdapat setelah Gorontalo, tambahkan kata dipertunjukkan setelah Gorontalo. Menurut kalian mana yang tepat? Ada ya. Ada. Oh, ini kalau ini bukan nggak efektif. Berarti tidak mendengar. Yang cocok apa? Ada, dipertunjukkan, mempertunjukkan. Yang paling bisa adalah apa? Mempertunjukkan di acara itu. Ada. Jadi di sini tambahin ada. Apakah predikat? Predikat. Dia predikat teman-teman. Tenang, dia predikat. Terdapat juga predikat. Bahkan kalau misalnya kamu bilang dia cantik sekali itu tetap bisa loh predikat. Atau misalnya gaji aku 15 miliar bulan Oktober. Misalnya gitu. Nah, 15 itu termasuk predikat tapi dalam kelas kata numeralia. Gitu. Selanjutnya, selain tidak ada subjek, kedua adalah tidak ada ketiga adalah tidak ada objek. Misalnya, contohnya dia menjelaskan dengan detail. Nah, seharusnya oke, kita analisis dulu. Dianya apa?
menjelaskan predikat dengan detailnya, maksudnya kita kehilangan objek padahal kalimatnya adalah verba aktif transitif karena ada imbuhan ininya kan, berarti harusnya dia butuh objek kan. Nah, objeknya bisa tambahinnya, tapi ini disesuaikan sama PG ya nanti ya. Kalau ini kan aku nggak ada PG aja kan, nggak ada pilihannya. Kalau misalnya ada kata laporan itu bisa, atau misalnya data dan fakta bisa. Yang penting di sini dia harus ditambahin namanya objek. Dia nggak boleh kosong. Karena nanti akhirnya bikin pertanyaan yang dia jelasin apa? Dia nggak jelasin detail, tapi jelasin apa? Aku kan nggak tahu jelasin apanya. Jadi ini kalau misalnya orang ngomong akan nimbulin pertanyaan lagi. Padahal kalimat efektif itu adalah kalimat yang kalau kita ngomong harusnya orang lain nggak menimbulkan pertanyaan, kecuali orang lainnya mau nggak dengar. Itu beda konteks ya. Nah, yang keempat adalah kerancuan. Adanya kerancuan. Kalau adanya kerancuan itu, contohnya, karena aku kemarin habis nonton Dokter Tirta, aku masih contohnya Dokter Tirta. Kalian nonton gak sih yang di Tirta? Itu lucu banget, Dokter Tirta mengungkapkan. Ini kamu ini ada 2 faktor nih. Pertama nggak dengar atau karena lawan bicaranya nggak jelas. Oh, nah kita analisis dulu. Dokter Tirta maksudnya apa? Mengatakan predikat obat penyakit kantong keringnya. Objek adalahnya? Predikat. Oke. Ada namanya kopula. Benar? Ada di catatan? Kopula itu maksudnya apa? Predikat. Kalau setelah kopula itu predikat, berarti diterusinnya sama apa dong ininya? Pelengkap. Udah dijelasin sama Kak Fajar kan? Nah, itu. Oke. Berarti kita punya 2 predikat dalam satu kalimat. Padahal di kalimat efektif kita nggak boleh double subject di satu kalimat. Kalau ada double subject, artinya harus dipisahin sama konjungsi. Double subject itu kayak gini misalnya. Subjek plus predikat, tengahnya harus ada konjungsi subjek, ini subjek lagi atau predikat lagi. Nah di sini double-nya double apa? Subjek atau double predikat? Double predikat. Kita punya 2 kan di sini. Nah berarti di sini harus dipisahin nih sama namanya konjungsi. Karena kalau kayak gini akhirnya kita ada 2 informasi, padahal satu kalimat cuma punya 1 informasi doang harusnya. Jadi dia nggak boleh 2 informasi, harus 1 informasi doang. Informasi pertama adalah Dokter Tirta mengatakan. Informasi kedua adalah obat penyakit kantong kering adalah uang yang banyak. Itu informasi keduanya. Harusnya 1 informasi doang kan? Nah, kita tambahin sama namanya konjungsi di sini. Konjungsinya apa? Bahwa. Nah, si bahwa akhirnya memisahkan antara 2 predikat ini dan ini bisa dinamakan efektif. Gitu. Ini baru di kesepadanan. Ada namanya kelogisan, masuk akal. Nah, kalau kamu temuin teman kamu ngomongannya nggak masuk akal, baru tuh. Kayak tadi aku contohnya adalah pancingan itu harusnya dipersingkat. Nah, kata dipersingkat itu kan salah dan nggak masuk akal ya. Mana bisa pancingan dipersingkat kan? Apa hal yang bisa dipersingkat? Waktu bisa dipersingkat kan? 24 jam terus jadi 8 jam? Enggak. Apa? Pembicaraan bisa dipersingkat. Oke. Kalau waktu jatuhnya kalian diubah jadi mengefisiensikan waktunya. Misalnya kelogisan itu dipengaruhi karena 2 faktor. Pertama adalah pemakaian diksi. Kayak tadi aku bilangnya dipersingkat, padahal harusnya nggak dipersingkat kan? Apa tadi? Iya, dipendekin. Berarti diksi yang aku gunakan adalah salah. Akhirnya orang lain pahaminya juga salah tuh. Dia akan bilang, maksudnya apa? Nah, kedua adalah hubungan sebab akibat.
anak kalimat sama induk kalimat belum sih? Udah. Contohnya yang kayak gimana tuh? Aku lupa. Nah, itu masuk ke hubungan subjek dan predikat. Mantap. Itu masuk ke hubungan subjek sama predikat. Ketiga adalah kehematan. Kehematan itu dia intinya adalah gak boros. Kata-kata yang kamu gunakan adalah gak boros. Misalnya kamu mau bilang adalah aku akan pergi, aku akan berkonsultasi dengan ahli psikologi di rumah sakit, misalnya gitu ya. Aku ini masuknya subjek, akan berkonsultasi masuknya predikat. Oke, kita analisis dulu. Dengan ahli psikologi berarti iya, oke. Dia masuknya ke objeknya terus rumah sakit keterangan. Oke. Tapi kalau di kehematan sayangnya kamu kalau nemuin kata kayak gini, kamu nggak perlu menganalisis SPOK. Yang perlu kalian lihat adalah diksinya aja. Di sini ada dua pemakaian diksi yang sebenarnya artinya sama, yaitu apa? Dua kata dia sebenarnya artinya sama, yaitu adalah ahli dan psikologi. Ahli adalah orang yang menguasai bidang tersebut. Sedangkan psikologi adalah ya orang yang menguasai bidang tersebut juga, oleh menguasai bidang psikologi juga. Nah, sebenarnya artinya adalah sama. Cuman dia jadi makanya dua. Padahal dihilangin satu, artinya juga tetap sama. Orang itu berkonsultasi dengan psikologi sama aja. Psikolog, sorry, bukan psikologi. Psikolog. Salah, bukan psikologi. Psikologi pembelajaran ya. Psikolog. Nah, ini artinya sama. Makanya di sini dibilangnya adalah dibilang buang-buang kata atau dibilang boros lah. Kalau yang paling sederhana tuh yang paling kalian sering temui adalah para siswa-siswa, tau gak sih? Nah, itu kalian sering kalian temui kan? Karena harusnya si para itu dihapus kan? Nah. Keempat adalah tentang kecermatan. Ini aku tulis berarti kecermatan. Kecermatan itu satu informasi. Tadi aku sudah sempat singgung, satu informasi, satu kalimat hanya jadi satu kalimat hanya ada satu informasi. Nah, satu kalimat hanya ada satu informasi. Artinya tidak ada subjek dan predikat yang ganda. Dalam satu kalimat. Nah, artinya ini. Jadi kalau kamu nemuin subjek predikat ganda, contohnya tadi mana ya? Oh, yang ini nih. Contohnya dia subjek predikatnya ganda nih dalam satu kalimat. Nah, ini masuk ke kecermatan karena akhirnya tadi informasinya ada dua kan? Informasi yang pertamanya dokter Tirta mengatakan, informasi keduanya obat penyakit kan? Padahal satu kalimat cuma boleh satu informasi doang. Begitu. Contoh lainnya adalah ini contoh kecermatan ya. Contoh kecermatan. Contoh lainnya adalah pemuda itu segera mengubah rencananya
rencananya setelah dia bertemu dengan pimpinannya. Kira-kira dua informasi apa yang akhirnya kita dapetin? Dua informasi apa yang akhirnya kita dapat? Tapi sebelumnya informasi apa yang kita bisa dapetin? Pemuda itu subjek, mengubahnya predikat, rencananya setelah apa konjungsi? Setelah apa konjungsi? Iya, oke. Konjungsi berarti ya. Dia masuknya ke subjek lagi, bertemu masuknya ke oke. Dengan pimpinan berarti ke objek. Benar atau salah? Benar atau salah? Contoh aku bisa contoh yang benar, bisa contoh yang salah. Ini contoh yang mana? Contoh ya karena oke, contohnya kayak gitu. Terus contoh lainnya adalah hari ulang tahunku tanggal 12 bulan Maret tahun 2008. Nah, kira-kira benar nggak? Menurut kalian gunain kelogisan dulu. Kira-kira benar nggak? Benar? Kalau di kecermatan dia tuh nggak boleh nyebutin tanggal, bulan, tahun. Jadi tanggal, bulan, tahun tuh nggak boleh disebutin satu-satu. Jadi hari ulang tahunku berarti, nah kayak gitu, dia nggak boleh disebutin satu-satu. Tapi kan di proklamasi dia nyebutinnya satu-satu kan. Kalau proklamasi di bawahnya ada nyebutin satu-satu kan dia. Ya udah, nggak paham, nggak harus dipersoalkan. Nah, selanjutnya ada di kecermatan satu lagi, kamu nggak boleh mengulang uraian sebelumnya. Ini nanti penjelasannya berarti nggak boleh coret-coret aja ya. Contoh lainnya adalah ini. Hardi tidak masuk sekolah sebab ia sakit campak. Menyebabkan ia tidak masuk sekolah. Nah, ada yang aneh di sini? Ada informasinya, uraiannya diulang lagi kan? Nah, kalau misalkan mungkin kalian akan menemukan ini ketika di teks atau bercakap-cakap ketika sehari-hari. Ada informasi diulang lagi. Harusnya sampai ini aja udah kan? Gak usah ininya ditambahin lagi kan? Artinya di kecermatan kamu nggak boleh, cermatan ya, tidak boleh mengulang uraian sebelumnya. Mengulang uraian sebelumnya. Nah, itu. Ada yang kurang? Oke, kita udah bahas tadi. Udah bahas kesepadanan, kelogisan, kecermatan, kehematan, kecermatan, tinggal satu kesejajaran. Kalau kalian mau nulis dulu, berarti aku kasih waktu kesempatan kalian nulis atau foto. Sampai aku mau jelasin satu lagi tentang kesejajaran.
Oke, udah. Selanjutnya adalah tentang kesejajaran. Kalian tahu kelas kata nggak? Kelas kata. Kayak gimana kelas kata? Terus? Nah. Oke, kayak aku menjelasin di sini kan. Oke, kita anggap aja kita punya imbuhan. Imbuhan banyak kan. Di sini aku mau pakai imbuhan di akhir. Namanya apa imbuhan di akhir? Suffix, konfix, infix, fix. Oke. Ini ada namanya kelas kata. Ini ada namanya imbuhan an. Oke, kita buat tabel. Kelas kata yang pertama adalah nomina. Contoh nomina adalah aturan, adonan. Ada lagi? Contoh adjektiva. Adjektif. Cantikan, cantikkan. Oke. Terus ada lagi? Ini agak body shaming, tapi ini bisa dijadikan contoh. Gemukan atau kurusan atau gantengan, kita bisa dijadikan contoh. Atau kita pakai yang gantengan aja deh, jangan ini. Ini terlalu agak sensitif. Ganteng. Oke. Ada lagi numeralia. Satuan. Oke, belakangnya A ya. Terus apa lagi kelas kata? Ada lagi apa? Verba. Verba. Makanan. Ya, contohnya juga. Ada lagi dari sini? Kalian mau nambahin lagi? Jutaan, jutaan berarti masuknya ke sini. Nah, misalnya yang ditanya adalah sinonim an dalam kata aturan yang ditanya. Berarti caranya adalah kamu harus tahu fungsi an itu apa. Fungsi imbuhan an adalah apa? Fungsi imbuhan an apa? Kalau imbuhan ke an itu dia menyatakan sesuatu. Kalau aturan imbuhan an-nya fungsinya apaan?
hasil perbuatan. Oke. Hasil perbuatan fungsi dia. Artinya kita harus nyari imbuhan an juga. Di sini banyak nih imbuhan an. Tapi kalian lihat aturan masuknya ke kelas kata mana? Kelas kata yang nominal kan? Berarti artinya kalian disuruh cari sinonim aturan dari kelas kata nominal aja. Jangan kalian masuk ke numeralia, verba, adjektiva. Jadi masuknya ke sini aja. Gitu. Nah, kesejajaran adalah ketika kamu tuh mau menyinonimkan atau kamu mau sinonim kata suatu kata dalam satu kalimat, tapi kalimatnya harus sesuai sama kelas kata. Intinya harus sejajar lah. Nah, kata kesejajaran itu sama aja ini ya. Kalau misalnya keparalel. Nah, jadi kalau kamu nemu keparalelan itu sama aja sama kesejajaran. Karena kalau di RG dia kesejajaran, tapi kalau di buku dinas pendidikan apa ya, aku nemunya keparalelan. Tapi yang di dalam kurung kesejajaran, jadi sama aja sih sebenarnya. Gitu. Nah, kurang lebih kalau sejarah cuma kayak gitu doang materinya. Ada yang mau kalian tanya dulu sebelumnya? Atau udah cukup? Kalau udah cukup, kemarin itu kita kan pernah ketemu PPU juga ya. Kalau nggak salah sesi kedua sama kayak gini juga. Kalian ingat nggak waktu itu kita ngerjainnya bagian mana? Ada kalimat efektif, wacana, tata kalimat, sama campuran. Ngerjainnya yang mana? Campuran ya? Oh, wacana dulu ya. Wacana ya? Wacana, oke. Berarti yang sekarang kalian bisa ngerjain yang campuran. Soalnya sebenarnya harusnya kalimat efektif, cuman kalimat efektif udah ada jawabannya. Jadi kalau kalian mau belajar yang kalimat efektif itu udah ada jawabannya, bisa di situ. Jadi udah ada tanda merahnya. Jadi sementara adalah yang campuran aja dulu. Ada 10 soal, jadi bisa langsung kalian kerjakan gitu teman-teman. Bisa dipahami? Oke. Kertasnya masih ada kan ya yang tadi? Nanti berarti dibaliknya aja. Tapi kalau bisa tandain ya kalau itu PPU campuran gitu. Kerjain berarti sampai batas kita terakhir sesi 16 menit lagi.